Udara di dalam U-boat terasa pengap. Ini adalah campuran bau solar, badan yang tidak dicuci, dan oksigen daur ulang yang basi. Setiap permukaan lengket karena kondensasi. Satu-satunya cahaya berasal dari cahaya redup panel instrumen dan sesekali lampu telanjang. Dengungan mesin yang konstan adalah penghuni tetap di telinga kalian. Suara yang begitu gigih, sehingga menjadi semacam keheningan. Para pria bergerak dengan efisiensi yang terlatih di koridor sempit dan sesak. Tarian tubuh yang menghindari tabrakan di ruang yang dirancang untuk mesin, bukan manusia. Mereka hidup berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan, di tabung logam yang sesak ini, tergantung di antara tekanan dalam yang menghancurkan dan kekacauan permukaan yang ganas. Ketakutan adalah teman yang konstan di sini, anggota kru yang diam. Namun, di tengah ketegangan ini, ada juga tujuan yang aneh, misi bersama yang mengikat orang-orang ini. Di tahun-tahun awal Perang Dunia Kedua, U-boat adalah senjata paling ampuh Jerman melawan kerajaan Inggris. Inggris adalah negara pulau, sangat bergantung pada aliran pasokan yang konstan dari seluruh dunia, makanan, bahan bakar, bahan mentah, dan senjata. Putus jalur kehidupan ini, dan Inggris akan kelaparan, mesin perangnya akan berhenti. Inilah misi strategis armada U-boat, yang diperintahkan oleh ahli taktik brilian, Laksamana Karl Dönitz. Dia membayangkan perang tonase, menenggelamkan kapal lebih cepat daripada yang bisa dibangun sekutu, mencekik musuh hingga menyerah pas seorang prajurit pun mendarat di tanah Inggris. U-boat bukan hanya kapal, itu adalah belati strategis. Perburuan dimulai dengan kesabaran. Berhari-hari, kadang berminggu-minggu, dihabiskan untuk berpatroli, memindai cakrawala yang kosong. Para pengintai, yang terbungkus rapat melawan percikan dan angin yang membekukan di menara komando, adalah mata kapal. Kewaspadaan mereka adalah mata rantai pertama dalam rantai kehancuran. Kemudian, teriakan akan datang, Rock am Horizont! Asap di cakrawala. Seketika, kelesuan patroli menghilang, digantikan oleh gelombang adrenalin. Kapten akan memerintahkan kapal untuk menyelam, mengangkat periskop serangan. Kru bergerak ke pos tempur. Tindakan mereka tepat dan dilatih dengan sempurna. Mekanik torpedo melakukan pemeriksaan akhir pada belut. Torpedo JWE yang mematikan di tabung mereka. Operator hidrofon mendengarkan dengan saksama suara baling-baling, memperkirakan kecepatan dan arah target. Itu adalah tarian matematika yang kompleks. Rohr 1, los! Tabung 1, tembak! Kapal bergetar saat udara bertekanan mendorong torpedo dari tabungnya. Jejak gelembung, petunjuk mematikan, mengalir menuju target. Masa bahagia bagi U-boat tidak bisa berlangsung selamanya. Sekutu menanggapi dengan mobilisasi besar-besaran ilmu pengetahuan industri intelijen. Pertempuran Atlantik menjadi perlombaan senjata teknologi. Inggris mengembangkan Huff-Duff, kapal pengawal, dapat menentukan lokasi U-boat yang mengirim sinyal-sinyal radio ke kawanan serigalanya. Para pemburu kini sering diburu. Pengembangan sonar yang lebih baik, senjata baru, Mortier Spigot Hedgehog diperkenalkan menembakkan pola bom kecil ke depan kapal. Pukulan signifikan datang dari pemecah kode di Bletchley Park, memecahkan enigma Angkatan Laut Jerman. Intelijen membaca pesan Dönitz. Gelombang telah berbalik. Tahun-tahun terakhir perang adalah periode keputusasaan dan pembantaian bagi kru U-boat. Peluang untuk bertahan hidup anjlok. Seorang pemuda yang ditugaskan ke U-boat pada tahun 1994 memiliki peluang lebih besar untuk terbunuh daripada seorang prajurit infanteri garis depan di Stalingrad. Mereka dikirim dalam Todesspirale, patroli kematian, ke lautan yang sepenuhnya didominasi oleh kekuatan udara sekutu. Dampak psikologis pada orang-orang ini sangat besar. Mereka berlayar dengan pengetahuan bahwa misi mereka kemungkinan besar adalah perjalanan satu arah. Akhir perang membawa babak terakhir yang tragis. Di hari-hari terakhir, banyak U-boat diperintahkan untuk menenggelkan diri sebagai bagian dari operasi Regenbogen. Di seluruh pelabuhan Jerman Utara, kru membawa kapal mereka keluar untuk terakhir kalinya dan menenggelkannya. Bagi orang-orang yang telah hidup dan bertarung di dalamnya, itu seperti membunuh sebagian dari diri mereka sendiri. Dari sekitar 40.000 pria yang bertugas di armada U-boat, diperkirakan 30.000 tidak pernah kembali. Itu adalah tingkat korban tertinggi dari cabang layanan manapun di negara manapun selama Perang Dunia Kedua. Sebuah bukti mengejutkan akan kenyataan brutal perang yang sunyi ini. Bagi sedikit yang selamat, bekas luka psikologis sangat dalam. Perang mereka adalah perang yang sunyi. Gaungnya bergema sepanjang sejarah sebagai pengingat akan harga konflik.